Alhamdulillahilladzi wahaba lanal minah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Kami di sini tujuannya bukan menolak pembangunan masjid, tapi pada intinya kami di sini adalah melaksanakan daripada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, betul? Mana ajaran ini adalah Wahabi yang berkedok Salafi, betul? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal, tepatnya di Bogor Utara. Penolakan ini dilakukan oleh 17 organisasi yang mewakili dari sebagian masyarakat yang tinggal di sana. Sahabat muslim, yang perlu kita garis bawahi adalah kaum muslimin lainnya menolak dibangunnya masjid oleh kaum muslimin lainnya. Artinya di sini antara sesama kaum muslimin terjadi perbedaan paham, perbedaan pendapat, sehingga yang kaum muslimin satunya menolak pembangunan masjid bagi kaum muslimin satunya. Sahabat muslim, untuk itu kita saksikan dulu video berikut ini. Berkaitan dengan berkumpulnya kita hari ini, kenapa kita ada di sini dan kenapa kita bertahan sampai saat ini. Kepada Syekh Al-Mukarram, guru kita tercinta, kami persilakan. Alhamdulillahilladzi wahaba lanal minah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Kami di sini tujuannya bukan menolak pembangunan masjid, tapi pada intinya kami di sini adalah melaksanakan daripada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, betul? Mana ajaran ini adalah Wahabi yang berkedok Salafi, betul? Wahabi yang memang memperpecah belah umat, betul? Betul. Di ayat 114, tafsir ayat tersebut la yajuzu ayyubnal masjid kurbal masjid. Tidak diperkenankan membangun masjid di samping masjid, yang tujuannya adalah asyiqaq wal khilaf, tujuannya untuk memecah belah umat. Ini yang terjadi sekarang, kira-kira memecah belah umat tidak? Ini ada masjid kan di belakang? Di sana ada masjid kan? Fungsi masjid ini apa? Di dalam kitab Bid'ahul Masajid, bid'ah di dalam masjid, salah satunya adalah membangun masjid di satu wilayah yang memang sudah ada masjidnya. Ini kategorinya termasuk masjid dirar, yang pantas jika memang dihancurkan dan dirobohkan. Tapi yang jelas bukan kami yang merobohkan, dia sendiri yang merobohkan. Jadi diingat, kami bukan Syiah, kami bukan yang merobohkan, kami tidak menolak. Kalau memang kalian membangun masjid sesuai dengan prosedural yang seperti jargon kalian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mana buktinya? Buktinya masjid ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, kami dari Pemerintah Kota Bogor dengan jajaran dari TNI dan Kepolisian Bogor Kota lagi bahwa kami masyarakat Bogor akan mengawal dan setiap saat kami akan memperhatikan dengan seksama dan juga akan mendorong dan mendesak pemerintah Kota Bogor jangan lengah. Semoga agungkan kekasihnya Allah, wasanya Nabi Muhammad. Lantunkan asrokol, membaca asrokol, membaca Nabi Muhammad SAW, wilayah akan diamankan oleh Allah Subhanahu. Dan insya Allah kita akan bacakan asrokol. Kalau kita membaca asrokol di sini Maulid Nabi, suatu kemenangan daripada wilayah yang dipindah-pindahkan ke mereka. Siap kita bersatu. Siap kita kuatkan jajaran. Siap kita satu komando. Siap kita jaga wilayah Bogor. Siap kita bantu polisi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammad. Terima kasih.
Insya Allah. Sahabat muslim, sebenarnya kejadian ini membuat kita sebagai umat muslim merasa sedih. Ya, kenapa? Karena di antara kita sesama muslim saja sudah kelihatan seperti ini. Ya, berduyun-duyun, ramai, mengibarkan bendera merah putih, kemudian mengumandangkan takbir, berselawat, dan yang dilakukan adalah menolak untuk membangun berdirinya sebuah masjid, di mana di masjid tersebut akan adanya orang-orang yang sujud dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin mereka berpendapat bahwa masjid yang akan dibangun, seperti yang tadi kita dengarkan salah seorang yang berpidato, adalah masjid yang bermanhaj salaf, yang bahkan mereka mengatakan masjid salaf tapi berkedok Wahabi. Nah, ini tentu membingungkan kita. Salafi berkedok Wahabi. Tapi Allahu alam entah apa maksud mereka, tapi yang jelas dari wajah-wajah yang mereka nampakkan tadi terlihat bahwa mereka benar-benar sangat membenci kaum manhaj salaf atau yang mereka sebut dengan Wahabi. Padahal sahabat muslim, terkait dengan pembangunan masjid ini, Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat bagi kaum muslimin yang ikut berdemo di wilayah Bogor Utara, marilah kita kembali merenungi firman Allah tersebut. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu yang ikut berdemo bersama dengan 17 ormas yang ada termasuk ke dalam firman yang barusan saya sebutkan. Karena itu sekali lagi semoga tidak lagi terjadi penolakan pembangunan masjid, baik di daerah Bogor maupun di daerah mana saja. Sebelumnya juga sahabat muslim terjadi pemblokiran jalan menuju Masjid Salaf. Ini terjadi di daerah Tapanuli Selatan. Entah bagaimana kabarnya hingga saat ini belum ada informasi. Apakah masih tetap diblokir atau seperti apa. Namun yang jelas kejadian ini membuat kita menjadi sedih. Apakah perbedaan faham membuat kita menjadi terpecah belah. Sehingga kita berani melarang pembangunan masjid yang dimana di masjid itu disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita kembali mempelajari agama ini dengan sebenar-benarnya. Sehingga tidak nanti sampai merugikan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja video kami pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.